Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin lama mantan berusaha melupakanmu, semakin tidak sanggup dia untuk menahan rasa kangennya kepadamu. Ya, apakah kemudian pada saat mantan berusaha melupakan kita, dia betul-betul tidak punya keinginan untuk mengetahui apa kabar kita? Di dunia fana ini, tidak ada satu mantan pun yang tidak pengen tahu apa yang terjadi pada kehidupan seseorang yang pernah mengisi hatinya. Ya, pada akhirnya, setelah kebencian, kemarahan, kekecewaan, dan seterusnya reda, akan muncul rasa kangen, rasa ingin tahu. Begitupun ketika mantan berpaling karena kehadiran orang ketiga. Saat semangat cinta bersama orang ketiga mulai reda. Ya, rasa suka, rasa sayang kepada orang ketiga itu mulai berganti dengan kekecewaan, kemarahan, banyaknya pertengkaran, dan seterusnya. Maka ingatannya, kenangannya akan kembali kepada masa-masa indah bersama seseorang yang pernah membuat dia bahagia. Dan itu biasanya yang dilakukan manusia untuk menghibur dirinya ketika dia selalu kecewa, ya, menjalani hidup bersama pasangannya pada saat ini, maka dia akan mengenang bahwa dia juga dulu pernah bahagia. Bersama siapa? Bersama kita. Nah, maka walaupun mantan semakin lama, ya, waktu berpisahnya dengan kita, dia berusaha untuk terus melupakan. Tetapi seiring perjalanan waktu, rasa kangen di dalam hatinya akan terus membesar, yang kemudian membuatnya tidak sanggup lagi menahan rasa rindu untuk ketemu kita, untuk sekurang-kurangnya tahu kabar kita. Maka disitulah dia akan mulai mengintip akun-akun media sosial kita. Ya, dia akan mulai bertanya kepada teman sahabat kita, bagaimana kabar kita, sekarang kita sedang bersama siapa, dan seterusnya. Nah, maka mantan akan semakin rindu kepada kita, apalagi ketika kita lakukan hal-hal ini. Nah, apa hal-hal ini yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi secara alamiah pun bertambahnya waktu itu akan memunculkan rasa kangen kembali di hati mantan kepada kita. Tetapi ketika kita lakukan hal-hal ini, maka rasa kangen itu akan muncul lebih cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Kalaupun mantan memblokir seluruh akun media sosial kita, tidak apa-apa. Tetapi kita meneruskan menggunakan akun-akun media sosial itu untuk terus berkarya,
ya, agar kita ini menjadi orang yang manfaat, ya. Dan semakin besar kemanfaatan diri kita, semakin banyak orang akan membicarakan kita, semakin sering orang berbagi postingan-postingan kita di media sosial. Semakin besar nilai manfaat kita, semakin populer kita, lambat laun akan sampai juga kepada mantan di zaman media sosial ini. Ya, nah, sehingga dengan kehadiran postingan-postingan kita itu, yang akhirnya dia lihat, itu akan mempercepat munculnya rasa kangen di dalam hatinya kepada kita. Yang kedua, jangan sampai kemudian kualitas hidup kita menjadi menurun. Ya, gara-gara berpisah dengan mantan kita jadi sakit-sakitan, jadi menganggur, kalau kuliah jadi drop out dan seterusnya. Jangan sampai. Tapi kita harus menjadi seseorang yang lebih baik, lebih berhasil lagi daripada kita saat masih bersama dengan mantan. Zaman sekarang, orang yang sudah sukses, siapa yang tidak menginginkan memiliki pasangan yang sudah sukses dan memiliki segalanya? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa cinta itu seperti halnya tanaman. Kalau kita biarkan, tidak pernah kita sirami, maka tanaman itu akan gersang, akan layu. Cinta di hati mantan itu harus terus kita sirami. Ya, kalau tanaman disirami dengan air, hati disirami dengan doa-doa kita, dengan amaliyah-amaliyah kita. Maka dengan doa-doa kita itu, cinta di hati mantan yang mungkin sekarang sudah layu akan tumbuh, subur, dan mekar kembali. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-45 kita diajarkan, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Ya, jadi perumpamaan hidup itu seperti itu. Ya, tumbuhan bisa tumbuh karena disirami oleh air hujan yang turun dari langit. Hati manusia, cinta, itu juga butuh disirami. Cinta akan tumbuh kembali subur dan mekar ketika kita terus sirami hati mantan dengan doa-doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.